semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sepertinya Ibu masih melihat ada beberapa sampah di sekeliling kalian. Baik, coba sekarang kalian lihat apakah di samping kanan kiri kalian ada sampah. Apabila ada sampah, kalian ambil, kemudian kalian buang ke tempat sampah yang ada di luar. Ya, silakan. Sudah? Oke. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu Pimpin. Baik, mari kita membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Membaca doa mulai. Selesai. Baik, Ibu akan menyebutkan kompetensi dasar pada hari ini yang akan kita tuju, yaitu yang pertama, mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, kemudian tanggung jawab dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis macam-macam sistem ekonomi. Kemudian yang terakhir, melaporkan hasil analisis dalam diskusi mengenai sistem ekonomi. Nah, oke, sekarang apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya? Kamu? Ya, betul. Ilmu ekonomi. Nah, pengertian dari ilmu ekonomi ada yang masih ingat? Ya, Dina? Ya, betul. Nah, masih ingat semuanya ya? Pelajaran yang minggu kemarin ya, jangan dilupakan ya, harus tetap dibaca kembali. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, siapa di kelas ini yang mau menjadi pembisnis atau pengusaha? Siapa? Angkat tangannya. Wah, hampir semuanya ya. Nah, oke. Nah, salah satu suksesnya seorang pembisnis atau pengusaha, mereka yang memahami dan mengetahui sistem ekonomi. Kenapa harus sistem ekonomi coba? Nah, ayo. Nah, karena bagi mereka sistem ekonomi adalah cara mereka mengetahui dan memahami bagaimana mereka menentukan jalannya perusahaan. Contohnya, salah satu, pendistribusian barang atau jasa. Kemudian mereka mengetahui pasar yang akan dituju. Nah, yang ketiga, mereka juga tahu bagaimana harus melakukan proses pemasaran. Nah, itu salah satunya suksesnya seorang pembisnis. Maka dari itu, karena di kelas ini banyak sekali yang mau jadi pembisnis, nah kita harus belajar mengenai sistem ekonomi. Ya, oke. Ibu akan menyebutkan tujuan dari pelajaran materi sistem ekonomi ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sistem ekonomi. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai sistem ekonomi yang akan dijelaskan oleh Ibu Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Suci yang telah membuka materi dan memberikan sedikit penjelasannya. Oke, baik. Nama Ibu Sumarni. Di sini Ibu akan melanjutkan kepada pembahasan materi.
Selanjutnya, di sini Ibu akan melanjutkan kepada pengertian dari sistem ekonomi. Sebelumnya tadi telah dijelaskan oleh Ibu Suci secara umum pengertian mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi ialah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir kegiatan ekonomi yang ada di dalam masyarakat, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, dengan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dari masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama itu untuk kelebihannya, yaitu ada hubungan antar individu dan masyarakat masih tergolong sangat kuat. Dan yang kedua yaitu kelebihannya, tidak ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, karena di dalam sistem ekonomi tradisional ini pendapatan dan penghasilan masyarakatnya cenderung merata atau sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama itu untuk kelebihannya, yaitu ada hubungan antar individu dan masyarakat masih tergolong sangat kuat. Dan yang kedua yaitu kelebihannya, tidak ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, karena di dalam sistem ekonomi tradisional ini pendapatan dan penghasilan masyarakatnya cenderung merata atau sama. Sedangkan untuk kekurangan dari ekonomi tradisional ini, yang pertama yaitu teknologi dalam sistem produksinya itu masih sangat sederhana, dan yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonominya masih sangat lambat. Pengertian dari sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah suatu sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki penguasaan yang dominan terhadap kegiatan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi komando juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari sistem ekonomi komando, yang pertama dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memiliki kendali penuh terhadap faktor produksi. Yang kedua untuk kelebihannya ialah tanggung jawab perekonomian ada pada pemerintah. Dan yang ketiga ialah inflasi bisa dengan mudah dikendalikan. Sedangkan untuk kekurangan dari sistem ekonomi komando, yang pertama adalah menghambat inovasi dan kreativitas dari masyarakat. Dan yang kedua, kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan bukan berdasarkan dari permintaan masyarakat. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Itu untuk yang di belakang, tolongnya jangan didiskusi sendiri, karena setelah ini Ibu akan minta kalian untuk membuat kelompok diskusi untuk mengenai materi yang Ibu jelaskan. Baik, sampai di sini sudah bisa dipahami anak-anak? Oke, bagus. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan pada sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi liberal atau kapitalis, yaitu sistem ekonomi kebalikan dari sistem ekonomi komando, yang dimana sistem ekonomi ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Kelebihannya yaitu yang pertama, inovasi dan kreativitas dari masyarakat dapat dikembangkan. Yang kedua yaitu tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi, sehingga efektivitas dan efisiensi pun dari masyarakat pun tinggi. Dan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, perekonomian mudah mengalami ketidakstabilan. Dan yang kedua yaitu kebebasan pasar dapat menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Oke, baik. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran, yang artinya adalah suatu sistem ekonomi di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya. Akan tetapi di sisi lain pemerintah juga memiliki campur tangan dalam kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari penguasaan penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Untuk kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini, yang pertama yaitu hak dari individu akan diakui, dan yang kedua yaitu terdapat kebebasan dalam berusaha. Dan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu tidak ada kejelasan mengenai batasan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Dan yang kedua yaitu beban pemerintah lebih berat dibandingkan oleh sektor swasta.
Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang tadi telah menjelaskan apa yang tadi kalian diskusikan. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Oh, sudah paham ya. Oke, bagus kalau begitu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Natali mengenai kesimpulan dari sistem ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suci sudah membuka materi pada hari ini dan Ibu Sumarni sudah memberikan materi hari ini. Nah, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak sudah memperhatikan, memahami mengenai sistem ekonomi, mengenai apa saja itu macam-macamnya. Nah, Ibu akan menyampaikan kembali secara kesimpulan yang sudah dikupas oleh Ibu Sumarni tadi. Apa itu sistem ekonomi? Nah, sistem ekonomi itu cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah di bidang ekonomi. Apa itu macam-macamnya? Yaitu ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, kalian sudah disampaikan juga mengenai sistem ekonomi, mengenai macam-macamnya, dan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Coba diperhatikan dan dipahami kembali apa itu kelebihan dan kekurangannya. Ibu akan membuat 3 kuis. Nah, masing-masing yang bisa menjawab akan Ibu tambahkan nilai 10 untuk 3 peserta. Nah, yang pertama, satu pertanyaan, yaitu coba sebutkan satu kelebihan dari sistem ekonomi komando. Apa itu? Coba Dina jawab. Oh ya, tepat sekali. Terus yang kedua, satu kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Siapa yang dapat menjawab? Ya, Robi. Betul. Terus satu lagi nih. Pertanyaan terakhir. Siapa yang dapat menjawab nih? Sebutkan satu kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Nah, apa nih kelebihan? Oh ya, betul, Anissa betul menjawab dengan betul. Nah, kemudian tiga-tiganya sudah menjawab dengan betul. Untuk anak-anak yang lain dipelajari kembali, diulas kembali di rumah, supaya nanti ketika ada kuis kalian dapat menjawabnya dengan tepat dan benar. Nah, baik anak-anak, dalam mengikuti kegiatan belajar ini kalian sudah mengikuti kegiatan dengan baik, mengikuti diskusi dengan baik, mengikuti kuis dengan baik. Maka jangan lupa diulas kembali di rumah. Terus untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan menyampaikan mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaku kegiatan ekonomi tersebut? Nah, kalian pelajari di rumah. Nanti kalau dalam pertemuan kalian ada pertanyaan atau kuis, kalian dapat menjawabnya. Jadi, waktu sudah menunjukkan kalian untuk pulang. Kita akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih untuk Ibu Sumarni dan Ibu Suci yang sudah membuat materi dan pelajaran hari ini menjadi lebih menyenangkan, lebih baik, dan anak-anak sudah memahami dengan baik pula. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.